Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis. Yang mana pada video ini kita akan membahas tentang sudut sepihak. Dan sudut sepihak ini dibagi menjadi dua, yaitu sudut dalam sepihak dan juga sudut luar sepihak. Untuk lebih jelasnya tentang sudut dalam sepihak dan juga sudut luar sepihak, ayo kita belajar materi berikut ini. Sudut sepihak dibagi menjadi dua, yaitu sudut dalam sepihak dan juga sudut luar sepihak. Pembahasan pertama, kita akan belajar tentang sudut dalam sepihak. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah dua garis yang saling sejajar dan dipotong oleh sebuah garis. Dan untuk mengetahui mana yang termasuk sudut dalam sepihak, kita harus tahu terlebih dahulu posisi kuncinya. Maksudnya, di manakah posisi dalam dan di manakah posisi luar. Nah, posisi di antara dua garis sejajar ini disebut dengan posisi dalam. Nah, jadi posisi yang ada di sini, ini adalah posisi dalam. Dan posisi yang ada di luar garis sejajar ini disebut dengan posisi luar. Jadi yang termasuk posisi luar di sini adalah sudut 1, 2, 7, dan juga 8. Nah, kembali lagi ke pembahasan tentang sudut dalam sepihak. Yang dimaksud dengan sudut dalam sepihak adalah sudut yang terletak di bagian dalam, berarti berada di sini, serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Maksudnya, perhatikan ini adalah garis yang memotong dua garis sejajar ini. Dan sudut-sudut yang berada di sebelah kanannya, yaitu 2, 3, 6, dan 7, ini adalah terletak pada sisi yang sama. Kemudian yang berada di sebelah kirinya 1, 4, 5, dan 8 ini juga pada posisi yang sama atau sisi yang sama. Nah, kembali lagi ke pembahasan ini, yang dimaksud dengan sudut dalam sepihak adalah sudut yang berada di posisi dalam serta terletak pada sisi yang sama. Nah, jadi yang terletak pada sisi yang sama dan berada di dalam yaitu sudut 3 dan 6, kemudian 4 dan 5. Dan perlu diketahui bahwa sudut dalam sepihak ini jika dijumlahkan, jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi yang termasuk sudut dalam sepihak, kita mulai dari sisi yang kiri, yaitu sudut 4 dan sudut 5. Sudut 4 ditambah sudut 5, jumlahnya harus 180 derajat. Kemudian yang termasuk sudut dalam sepihak selanjutnya, yaitu sudut 3 dan juga sudut 6. Sehingga sudut 3 jika dijumlahkan dengan sudut 6, hasilnya harus 180 derajat. Nah, inilah yang dimaksud dengan sudut dalam sepihak, yaitu sudut yang terletak pada posisi dalam dan terletak pada sisi yang sama. Dan jika dijumlahkan harus 180 derajat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sudut luar sepihak. Perhatikan gambar ini. Posisi di antara dua garis sejajar ini disebut posisi dalam dan posisi yang berada
di luar garis sejajar ini disebut posisi luar. Yang mana posisi luar yaitu sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan juga sudut 8. Nah, kembali lagi ke pembahasan ini, yang dimaksud dengan sudut luar sepihak adalah sudut yang terletak di bagian luar, berarti berada pada bagian ini dan juga ini, serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Dan sudut luar sepihak ini, sebagaimana sudut dalam sepihak tadi, sudut luar sepihak ini jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, yang termasuk sudut luar sepihak, kita perhatikan di sini sudut 1 ini berada pada posisi luar. Sudut 1 ini luar sepihak dengan sudut 8, sehingga sudut 1 ditambah sudut 8 hasilnya harus 180 derajat. Kemudian pasangan sudut luar sepihak selanjutnya yaitu sudut 2 dan juga sudut 7. Sehingga sudut 2 jika kita tambahkan dengan sudut 7 hasilnya harus 180 derajat. Nah, inilah yang dimaksud dengan sudut luar sepihak, yaitu pasangan sudut 1 dan 8 dan juga pasangan sudut 2 dan 7. Jika dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Untuk lebih memahami materi ini, ayo kita berlatih soal-soal berikut ini. Ini adalah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis yang mana diketahui sudut ini adalah 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan berapakah besar sudut A. Untuk mengetahui berapa besar sudut A, kita harus tahu hubungan antara sudut A dengan sudut ini, 60 ini. Sudut A dan juga sudut ini, sudut 60 derajat ini, sama-sama berada pada posisi dalam dan berada pada sisi yang sama. Sehingga sudut A mempunyai hubungan dengan sudut 60 derajat ini, yaitu sudut dalam sepihak. Dan perlu kalian ketahui bahwa sudut dalam sepihak itu jika dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Sehingga 180 kurangi 60 hasilnya adalah 120 derajat. Sehingga besar sudut A yaitu 120 derajat karena dalam sepihak dengan sudut yang ini, sudut 60 derajat ini. Soal selanjutnya, perhatikan ini. Yang ditanyakan berapa besar sudut B. Nah, kita lihat di sini sudut B dengan sudut yang ini 110 derajat ini sama-sama berada pada posisi luar dan termasuk sudut luar sepihak. Sehingga karena ini termasuk sudut luar sepihak, maka jika dijumlahkan hasilnya harus 180 derajat. Sehingga besar sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi nih 110. Hasilnya adalah 70 derajat. Sehingga diketahui bahwa sudut B yaitu 70 derajat karena luar sepihak dengan sudut 110 ini. Nah, inilah materi tentang sudut sepihak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video tentang pembelajaran matematika selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.